Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu, seolah langit turut merasakan mendungnya hatiku. Di luar, petir menyambar sesekali, menciptakan kilatan cahaya yang menembus jendela kamar kontrakan kami yang sempit. Namun, gemuruh di dadaku jauh lebih hebat daripada badai di luar sana. Aku berdiri mematung di depan lemari pakaian yang terbuka lebar. Kosong. Bukan hanya pakaian suamiku, Mas Yuda, yang lenyap, tapi juga kotak besi kecil yang biasa kusimpan di tumpukan paling bawah baju-bajuku. Kotak itu berisi uang tabungan persalinan. Uang yang kukumpulkan rupiah demi rupiah dari hasil berjualan kue basah keliling, saat perutku belum sebesar ini. Uang yang seharusnya menjamin nyawa anak kami yang akan lahir dalam hitungan minggu. Mas, apa maksudnya ini? Suaraku bergetar, menahan isak yang siap meledak. Di ruang tamu yang sempit, Mas Yuda sedang menutup koper besarnya. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, kemeja yang kubelikan saat ulang tahunnya tahun lalu dengan menyisihkan uang belanja. Wangi parfum menyeruak, bukan parfum murah yang biasa ia pakai, melainkan aroma manis yang asing. Aroma perempuan lain. Mas Yuda menoleh, wajahnya datar tanpa rasa bersalah. Sudah jelas, kan, Kinan? Aku pergi. Pergi? Kemana? Dan uang itu uang untuk lahiran anak kita. Mas, dokter bilang posisinya sungsang, kemungkinan harus sesar. Kita butuh uang itu. Aku melangkah mendekatinya dengan susah payah, menopang perutku yang sudah sangat besar. Usia kandunganku sudah masuk 9 bulan. Kakiku bengkak, punggungku nyeri, tapi rasa sakit di hatiku mengalahkan segalanya. Mas Yuda mendengus pelan, seolah ucapanku adalah gangguan kecil. Itu urusanmu. Aku butuh modal untuk hidup baru. Kamu kan pintar cari uang, jualan saja lagi kuemu itu. Mas, tegak kamu. Aku meraih lengannya, mencengkeramnya kuat-kuat. Ini anakmu, darah dagingmu. Bagaimana bisa kamu membawa lari uang nyawanya demi? Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Sebuah mobil sedan merah mengkilap berhenti di depan pagar kontrakan kami yang reot. Kaca jendelanya turun perlahan, menampilkan wajah seorang wanita cantik dengan riasan tebal dan senyum sinis. Siska. Jantungku serasa berhenti berdetak. Siska adalah teman kerjaku dulu, sebelum aku memutuskan berhenti bekerja, karena Mas Yuda memintaku fokus mengurus rumah tangga. Wanita yang sering main ke rumah, yang sering kubuatkan makan siang, yang sering kudengar curhatnya tentang betapa sulitnya mencari pria mapan. Ternyata, dia mengincar suamiku yang bahkan belum mapan, tapi tampan. Atau mungkin, mereka sudah merencanakan sesuatu yang lebih gila. Yuda, sayang, cepatlah, nanti kita ketinggalan pesawat. Seru Siska dari dalam mobil, suaranya manja dan menusuk telinga. Mas Yuda menepis tanganku dengan kasar, hingga aku terhuyung ke belakang. Untunglah aku bisa menyeimbangkan diri dengan berpegangan pada pinggiran sofa yang sudah sobek busanya. Dengar, Kinan, ucap Mas Yuda dingin, matanya menatapku seolah aku adalah sampah yang harus dibuang. Aku sudah muak hidup susah bersamamu. Tiap hari hanya bicara soal bayar listrik, uang belanja kurang, atau rengekan soal kehamilanmu yang menyusahkan itu. Aku ingin hidup enak. Siska bisa memberikan itu. Dia punya koneksi, dia punya modal, dan kami akan membangun bisnis di luar kota. Jadi kamu memilih dia dan meninggalkan aku serta anak kita yang belum lahir. Air mataku tumpah deras, membasahi daster lusuh yang kupakai. Kamu mencuri uang tabungan kita untuk bersenang-senang dengan pelakor itu. Jaga mulutmu, bentak Mas Yuda. Itu bukan mencuri. Itu ganti rugi atas tahun-tahun yang kuhabiskan bersamamu dalam kemiskinan. Anggap saja itu pesangon. Tanpa menoleh lagi, Mas Yuda menyeret kopernya keluar. Ia menerobos hujan, berlari kecil menuju mobil sedan merah itu. Aku mengejarnya, mengabaikan rasa sakit yang menikam di perut bagian bawahku. Mas Yuda, jangan pergi. Mas, kembalikan uangnya. Demi Allah, Mas, anak kita, teriakku histeris di tengah hujan. Aku sampai di pagar tepat saat Mas Yuda masuk ke dalam mobil. Siska menatapku dari balik kemudi, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan yang menjijikkan. Ia melambaikan tangannya padaku, sebuah lambaian perpisahan yang penuh ejekan. Dah, Kinan.
Semoga sukses jadi janda miskin, seru Siska sambil tertawa. Mobil itu melaju kencang, memercikan air kubangan ke wajah dan tubuhku. Aku berusaha mengejar, berlari beberapa langkah, tapi tubuhku yang berat tidak mampu mengimbangi. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghantam perutku. Bukan hanya kontraksi palsu. Ini sakit yang berbeda. Rasanya seperti ada yang merobek rahimku dari dalam. Arg! Aku menjerit, ambruk di atas tanah becek bercampur kerikil. Duniaku berputar. Hujan semakin deras menghantam tubuhku. Pandanganku mulai kabur. Di kejauhan, lampu belakang mobil sedan merah itu menghilang di tikungan, membawa serta suamiku, uangku, dan harapanku. Aku sendirian. Di tengah hujan badai. Tanpa uang sepeser pun. Dan air ketuban mulai merembes, bercampur dengan air hujan dan darah. Tolong. Lirihku, suaraku nyaris tak terdengar tertelan suara guntur. Tolong anakku. Rasa sakit itu datang bergelombang, makin lama makin kuat. Aku meremas perutku, mencoba menenangkan bayi di dalam sana yang bergerak gelisah. Sabar, nak, sabar. Jangan sekarang. Ibu belum punya apa-apa. Namun, alam punya kehendaknya sendiri. Rasa mulas itu tak tertahankan. Aku menyeret tubuhku kembali ke teras rumah kontrakan, meninggalkan jejak darah di lantai semen yang dingin. Napasku tersengal-sengal. Handphone. Aku harus mencari handphone. Dengan sisa tenaga, aku merangkak masuk ruang tamu, meraih ponsel bututku yang tergeletak di meja. Layarnya retak, tapi masih menyala. Siapa yang harus kuhubungi? Orang tuaku sudah tiada. Mertuaku? Mereka tidak pernah menyukaiku karena aku orang miskin, dan pasti mereka akan membela Yuda. Satu nama terlintas. Ratna. Sahabat masa kecilku yang bekerja sebagai buruh pabrik. Hidupnya juga pas-pasan, tapi dia satu-satunya orang yang tulus padaku. Tanganku gemetar saat menekan nomornya. Halo, Nan? Tumben nelpon sore-sore, suara Ratna terdengar riang di seberang sana. Tolong. Suaraku parau, hampir hilang. Yuda pergi, dia bawa semua uang, aku mau melahirkan, Erate sakit. Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar suara panik Ratna. Astagfirullah. Kinan, kamu di mana? Di kontrakan? Tunggu di situ. Jangan matikan HP. Aku OTW sekarang juga sama suamiku. Bertahan, Nan. Demi bayimu, bertahan. Sambungan telepon belum terputus. Tapi HP itu terlepas dari genggamanku saat gelombang rasa sakit berikutnya menghantam. Aku meringkuk di lantai yang dingin, memeluk perut besarku. Bayangan wajah Mas Yuda yang dingin dan senyum licik Siska terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Mereka bersenang-senang di atas penderitaanku. Mereka meninggalkanku mati perlahan di sini. Sebuah janji terukir di dalam hatiku yang hancur. Lebih kuat dari rasa sakit melahirkan ini. Dengar ibu, nak. Bisikku di antara isak tangis dan erangan sakit. Kamu harus kuat. Kita harus hidup. Suatu hari nanti, ibu berjanji mereka akan melihat kita. Mereka akan menyesal telah membuang kita seperti sampah. Ibu akan pastikan, mereka akan mengemis di kaki kita. Kegelapan mulai merayapi sudut mataku. Kesadaran mulai menipis. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah dan teriakan panik Ratna memanggil namaku. Kinan, Kinan. Pintu didobrak. Wajah cemas Ratna adalah hal terakhir yang kulihat sebelum semuanya menjadi gelap. Aku hanya berharap, saat aku bangun nanti, aku masih bisa mendengar tangisan anakku. Karena hanya dia yang kupunya sekarang. Hanya dia alasanku untuk membalas semua rasa sakit ini dengan kesuksesan yang gemilang. Bau obat-obatan yang menyengat adalah hal pertama yang menyambut indera penciumanku saat aku tersadar. Kelopak mataku terasa berat, seolah dilem dengan perekat yang kuat. Perlahan, aku memaksa mataku terbuka. Cahaya lampu neon putih di langit-langit ruangan menyilaukan pandanganku sejenak. Aku mengerang pelan, mencoba menggerakkan tubuh. Rasa nyeri yang tajam seketika menjalar di perut bagian bawahku. Rasanya seperti diiris sembilu. Tanganku refleks meraba perutku. Kempis. Jantungku berdegup kencang.
Di mana bayiku? Kinan. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Wajah Ratna muncul di hadapanku. Matanya bengkak, sisa-sisa air mata masih terlihat jelas di pipinya yang tirus. Dia menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan pergi lagi. "Rat, anakku, di mana anakku?" tanyaku dengan suara parau yang menyakitkan tenggorokan. Ratna tersenyum tipis, meski matanya menyeratkan kelelahan yang luar biasa. "Dia selamat, Nan. Laki-laki. Tampan sekali, mirip pokoknya dia tampan. Dia ada di ruang bayi, di inkubator sebentar karena berat badannya agak rendah, tapi dokter bilang dia sehat." Air mata kelegaan menetes dari sudut mataku. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Realitas kejam kembali menghantamku saat aku melihat sekeliling. Ini bukan kamar perawatan kelas 3 yang biasa. Ini ruangan yang cukup bersih, meski bukan VIP. Tapi tetap saja, ini rumah sakit. Dan rumah sakit butuh biaya. Ingatan tentang kotak tabungan yang kosong dan senyum sinis Siska kembali menghantuiku. "Erate," panggilku lirih. Biayanya bagaimana?" Aku nggak punya uang sepeser pun. Yuda membawa semuanya." Wajah Ratna berubah murung. Ia menunduk, memainkan ujung kerudungnya yang lusuh. "Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting kamu dan bayimu selamat. Operasimu tadi darurat, Nan. Ketubanmu sudah pecah terlalu lama dan bayinya sungsang. Kalau telat sedikit saja." Suara Ratna tercekat. "Dokter bilang kamu bisa lewat. Tapi, siapa yang bayar? Kamu tahu kan aku nggak punya BPJS karena nunggak setahun lebih sejak Yuda menyuruhku berhenti kerja." Ratna menarik napas panjang, lalu menatap mataku lekat-lekat. "Aku yang bayar uang mukanya, Nan. Sisanya aku pinjam dari koperasi pabrik dan aku gadai emas kawinku." Bagai disambar petir di siang bolong, aku ternganga. Emas kawin? Itu satu-satunya harta berharga milik Ratna. Suaminya, Kang Asep, adalah buruh bangunan yang penghasilannya tak menentu. Emas itu adalah tabungan masa depan mereka. Ya Allah, Ratna. Aku menangis sejadi-jadinya, mengabaikan rasa sakit di jahitan operasi caesarku. Maafkan aku menyusahkanmu sampai seperti ini. Aku janji, Erate, demi Allah aku janji akan ganti semuanya. Aku nggak tahu kapan, tapi aku pasti ganti." Ratna memelukku, kami menangis bersama di ruangan sempit itu. "Sudah, Nan. Nyawa kamu dan bayimu lebih berharga daripada cincin emas itu." Kang Asep juga setuju kok. Dia bilang, rezeki bisa dicari, tapi nyawa nggak ada gantinya. Kebaikan Ratna justru membuat luka di hatiku semakin perih. Di saat suamiku sendiri membuangku demi wanita kaya, sahabatku yang hidup pas-pasan justru mengorbankan segalanya demi menyelamatkanku. 3 hari kemudian, aku diperbolehkan pulang. Bukan pulang ke rumah yang nyaman dengan suami siaga yang menyambut, melainkan kembali ke kontrakan sempit yang kini terasa lebih dingin dan sepi. Kang Asep menjemput kami dengan meminjam mobil bak terbuka milik Juragan Material tempatnya bekerja. Aku duduk di depan sambil mendekap bayiku yang terbungkus kain jarik pinjaman. Kuberikan nama bayi ini Bara. Bara Alfariski. Dengan harapan, semangatnya akan selalu menyala seperti bara api, dan rezekinya akan mengalir deras kelak. Sesampainya di kontrakan, kenyataan pahit langsung menyambut. Pintu kontrakan ditempeli kertas karton bertuliskan, "Bayar tunggakan atau keluar." Rupanya Mas Yuda bukan hanya membawa kabur uang tabungan melahirkan, tapi uang sewa kontrakan yang katanya sudah ia bayarkan bulan lalu, ternyata tidak pernah sampai ke tangan pemilik kontrakan. Ya Tuhan! Aku lemas seketika. Ratna yang membantuku turun menatap kertas itu dengan geram. "Laki-laki biadab. Iblis itu benar-benar mau membunuhmu pelan-pelan, Nan." Sore itu, aku harus memohon-mohon pada Bu Haji, pemilik kontrakan. Dengan wajah pucat, jahitan yang masih basah, dan bayi merah di gendongan, aku merendahkan harga diriku serendah-rendahnya. "Bu, tolong beri saya waktu sebulan lagi. Saya baru saja melahirkan. Suami saya pergi, Bu. Saya janji akan lunasi.
ibaku sambil mencium tangan wanita parubaya itu. Bu Haji menatapku dengan campuran rasa kasihan dan kesal. Hadeh, Kinan, Kinan. Nasibmu kok ya apes banget punya laki model begitu. Ya sudah, karena saya kasihan lihat bayimu itu, saya kasih waktu sebulan. Kalau bulan depan gak bayar, terpaksa angkat kaki. Saya juga butuh uang. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Malam pertamaku di rumah bersama Bara adalah malam yang paling sunyi. Tidak ada ranjang bayi, tidak ada stok popok yang melimpah, tidak ada susu formula mahal. Bara tidur di sampingku di atas kasur busa tipis yang sudah kempes di tengahnya. Tubuhku masih lemah, tapi aku tidak bisa tidur. Aku membuka ponselku, mencoba menghubungi nomor Mas Yuda untuk kesekian kalinya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku beralih ke media sosial. Aku meminjam kuota internet dari ponsel Ratna tadi siang hanya untuk mengecek ini. Jariku gemetar saat mengetik nama akun Instagram Siska. Akunnya tidak dikunci. Postingan terbaru, diunggah 2 jam yang lalu. Sebuah foto di dalam kabin pesawat kelas bisnis. Tangan Siska memegang gelas champagne, dan di sebelahnya, tangan seorang pria dengan jam tangan yang sangat kukenal, jam tangan Mas Yuda, sedang menggenggam tangannya. Captionnya tertulis, New Life, New Beginning. Bye-bye Jakarta, hello Bali, with my true love. Darahku mendidih. Di saat anaknya menangis kelaparan karena ASIku belum keluar lancar akibat stres, ayahnya sedang minum champagne di atas awan. Bara merengek, lalu tangisnya pecah. Suara tangisnya melengking, menyayat hati. Dia lapar. Aku segera menyusuinya, tapi dia terus menangis dan menolak putingku karena tidak ada air susu yang keluar. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Bisikku sambil mengguncang-guncang tubuh kecilnya. Air mataku jatuh menetes ke pipi Bara. Aku panik. Tidak ada uang untuk beli susu formula. Di dompetku, hanya tersisa uang Rp20.000, sisa uang pegangan yang dipaksa Ratna untuk kuterima tadi. Kalau aku belikan susu sachet, besok aku makan apa? Kalau aku tidak makan, bagaimana ASIku bisa keluar? Aku merebus air tajin, air sisa rebusan beras, dengan sedikit gula. Resep orang zaman dulu saat kepepet. Dengan sendok kecil, kusuapkan cairan putih keruh itu ke mulut mungil Bara. Dia sempat menolak, tapi karena lapar, akhirnya dia menelannya. Melihat anakku minum air tajin di hari-hari pertamanya hidup di dunia, membuat tekadku membaja. Rasa sakit di bekas operasi seolah hilang digantikan oleh amarah yang bertransformasi menjadi tenaga. Lihat saja, Mas Yuda. Siska. Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian baru saja membangunkan harimau tidur. Aku tidak akan mati. Aku dan Bara tidak akan mati. Kami akan hidup, dan kami akan menginjak kepala kalian suatu hari nanti. 2 minggu berlalu. Kondisi fisikku mulai membaik. Meski sering nyeri karena aku memaksakan diri bekerja rumah tangga sendiri. Ratna tidak bisa setiap hari datang karena dia juga harus bekerja dan mengurus suaminya. Uang 20.000 itu sudah lama habis. Beras di kaleng tinggal segenggam. Aku bertahan hidup dengan makan nasi dengan garam atau rebusan daun singkong yang kupetik di kebun kosong belakang kontrakan. Demi Bara, aku harus tetap waras. Hari itu, aku memutar otak. Aku tidak bisa melamar kerja kantoran. Siapa yang mau menjaga Bara? Tempat penitipan anak butuh biaya mahal. Satu-satunya jalan adalah berdagang. Tapi modal dari mana? Mataku tertumbuk pada satu-satunya barang berharga yang tersisa di rumah ini selain baju-baju, cincin kawinku. Cincin emas seberat 3 gram. Mas Yuda tidak membawanya karena cincin itu ada di jariku saat dia pergi. Sebenarnya aku jijik melihat benda ini. Benda yang menjadi simbol janji suci yang dia hianati. Tanpa pikir panjang, aku menggendong Bara dengan kain jarik, berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke pasar induk. Panas matahari menyengat kulit, debu jalanan menerpa wajah Bara yang kututupi dengan ujung kain. Di toko emas, cincin itu dihargai Rp1,5 juta. Nilainya turun karena suratnya dibawa kabur Mas Yuda bersama dokumen-dokumen penting lainnya di brankas kecil itu. Nggak apa-apa, Koh. Ambil saja, kataku pada pemilik toko emas. Dengan uang $1,5 juta di tangan, aku merasa seperti memegang jutaan dolar.
Aku langsung membagi pos pengeluaran di kepalaku. 500.000 untuk membayar separuh tunggakan kontrakan agar Bu Haji tenang. 200.000 untuk mencicil utang ke Ratna. Aku tahu ini jauh dari cukup, tapi aku harus menunjukkan itikat baik. 300.000 untuk kebutuhan bara, popok, minyak telon, dan susu formula jaga-jaga. Sisanya, 500.000, adalah modal usahaku. Aku tidak boleh gagal. 500.000 ini adalah nyawa terakhir kami. Dulu, sebelum menikah, aku jago membuat kue basah. Risoles, lemper, kue lumpur. Mas Yuda dulu sering memuji masakanku sebelum dia berubah. Tapi membuat kue basah butuh waktu dan tenaga ekstra, serta bahan yang tidak murah. Dan kue basah cepat basi. Kalau tidak laku hari ini, uangku hangus. Aku butuh sesuatu yang tahan lama. Keripik. Ya, keripik pisang dan keripik singkong pedas. Di daerah sini banyak pengepul pisang dan singkong murah. Aku bisa membuatnya dengan bumbu balado rahasiaku, resep nenek yang pedas manisnya bikin ketagihan. Keripik bisa tahan berminggu-minggu. Risiko rugi karena basi sangat kecil. Hari itu juga, aku belanja pisang kepok mentah, singkong, minyak goreng curah, cabai, dan bumbu-bumbu. Malam harinya, saat Bara tertidur, aku mulai bekerja. Dapur kontrakan yang sempit dan panas menjadi pabrik pertamaku. Aku mengiris singkong dan pisang setipis mungkin secara manual dengan pisau dapur biasa, karena belum mampu beli alat pemotong. Jari-jariku lecet, punggungku pegal luar biasa karena terlalu lama duduk di dingklik, kursi kecil, sambil membungkuk, menahan nyeri bekas operasi yang kadang masih berdenyut. Tapi setiap kali rasa lelah menyerang, aku menoleh ke arah Bara yang tertidur pulas. Wajah polosnya adalah bensin bagiku. Demi susu Bara, demi masa depan Bara. Gumamku seperti mantra. Minyak panas mendesis saat adonan masuk ke wajan. Aroma gurih mulai memenuhi ruangan. Setelah digoreng, aku meracik bumbu balado. Cabai merah, bawang putih, gula merah, garam, dan sedikit asam jawa. Aku menumisnya sampai matang berminyak dan merah menyala, lalu mencampurkannya dengan keripik yang sudah tuntas. Fajar menyingsing saat aku selesai membungkus 50 bungkus keripik singkong dan 50 bungkus keripik pisang dalam plastik bening sederhana. Tanpa merek, tanpa stiker bagus. Hanya dilipat dan distaples. Pagi harinya, aku menitipkan Bara sebentar pada tetangga sebelah yang baik hati, Bu Tati, selama 1 jam. Aku berlari ke warung-warung di sekitar kompleks dan pasar kaget. Bu, titip keripik ya. Ini enak. Bu, cobain dulu 1, tawarku pada pemilik warung nasi uduk. Halah, keripik MAH banyak. Neng, udah penuh etalasenya, tolak si ibu ketus. Tolonglah, Bu. Saya baru lahiran, suami pergi, butuh uang buat beli susu. Aku memelas. Senjata terakhir. Si ibu menatapku iba, lalu menghela napas. Ya udah, taruh situ 10 bungkus. Tapi sistem konsinyasi ya. Laku baru bayar. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Aku berkeliling ke 10 warung. Ada yang menolak mentah-mentah, ada yang mencibir kemasannya jelek, tapi ada 5 warung yang mau menerima. Sore harinya, aku kembali ke warung-warung itu dengan hati berdebar. Apakah laku? Apakah modal 500.000-ku akan kembali? Di warung pertama, Bu Narti menyambutku dengan senyum lebar. Neng Kinan. Keripiknya habis. Neng. Mataku terbelalak. Habis, Bu? 10 bungkus? Iya. Tadi ada anak-anak sekolah beli 1, terus balik lagi bawa temen-temennya borong. Katanya bumbunya enak banget, beda sama yang lain. Pedesnya nampol tapi manisnya pas. Besok bawa lagi ya, Neng. Bawa 20 bungkus. Tanganku gemetar menerima uang hasil penjualan. Memang recehan. Keuntungannya per bungkus hanya 1.500 perak. Tapi uang receh ini terasa lebih berharga daripada gaji bulananku dulu saat masih kerja kantoran. Di warung kedua, laku separuh. Di warung ketiga, habis juga. Hari itu, aku pulang dengan membawa keuntungan bersih Rp50.000. Kecil? Ya. Tapi bagiku, ini adalah awal. Malam itu, aku mencium kening Bara dengan senyum merekah.
Bara, hari ini kita berhasil. Besok, ibu akan buat lebih banyak lagi. Kita akan berjuang, nak. Kita akan kaya. Namun, ujian belum selesai. Saat aku sedang semangat-semangatnya mengiris singkong untuk produksi hari kedua, pintu kontrakan diketuk kasar. Kinan, keluar kamu. Suara laki-laki berat. Bukan suara Mas Yuda. Aku membuka pintu dengan gemetar. Dua orang pria berbadan besar dengan jaket kulit berdiri di depan pintu. Wajah mereka garang. Ada apa ya, Pak? Tanyaku ketakutan. Kamu istrinya Yuda Pratama? Tanya salah satu dari mereka. Saya mantan istrinya. Dia sudah pergi meninggalkan saya. Jawabku terbata. Pria itu tertawa mengejek. Halah, alasan klasik. Suamimu itu punya utang judi online sama bos kami. 50 juta. Dia kabur, nomornya mati. Di KTP, alamatnya di sini. Jadi kamu yang harus tanggung jawab. Kakiku lemas. Utang judi? Jadi selama ini uang kami habis bukan hanya untuk gaya hidup. Tapi judi? Pak, demi Allah saya tidak tahu apa-apa. Saya baru melahirkan, uang saya juga dibawa kabur sama dia. Lihat rumah ini, Pak, saya tidak punya apa-apa. Aku menangis, memohon pengertian. Pria itu mendorongku hingga aku terjatuh menabrak meja tempat tumpukan keripik jualanku. Plastik-plastik keripik itu jatuh berserakan, beberapa terinjak sepatu bot pria itu hingga hancur. Remuk. Seperti hatiku. Saya nggak mau tahu. Bos kasih waktu seminggu. Kalau suamimu nggak muncul atau kamu nggak bayar cicilan, rumah ini kami acak-acak, dan jangan harap kamu bisa dagang dengan tenang. Ancamnya. Mereka pergi, meninggalkan aku di tengah serpihan keripik singkong yang hancur. Modal hari esokku. Harapanku. Aku memungut satu keping keripik yang hancur di lantai. Kotor. Tapi aku tidak boleh berhenti. Masalah bertambah, beban bertambah, tapi aku tidak boleh mati. Aku bangkit berdiri, menyeka air mata dengan kasar. Tatapanku nyalang menatap pintu yang baru saja dibanting preman itu. Tunggu pembalasanku, Yuda. Kau tinggalkan aku bukan hanya dengan perut kosong, tapi dengan utang dosamu. Aku akan bayar semuanya. Aku akan bayar lunas. Dan saat aku sudah di atas, aku pastikan kau tidak akan bisa menyentuh ujung kakiku sekalipun. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mengumpulkan sisa-sisa bahan yang masih selamat. Aku akan masak lagi. Preman boleh datang, badai boleh menerjang, tapi Kinan tidak akan menyerah. Matahari belum terbit sempurna ketika aku sudah terbangun. Atau lebih tepatnya, berhenti mencoba untuk tidur. Di sudut ruangan, tumpukan singkong dan pisang mentah menggunung. Bau minyak goreng dan cabai yang menyengat menempel di setiap pori-pori kulitku, bahkan mungkin sudah meresap ke dalam ASI yang kuberikan pada Bara. Ancaman preman suruhan bandar judi itu terngiang-ngiang di telingaku seperti lonceng kematian. 50 juta. Angka yang mustahil bagi seorang janda baru melahirkan yang hanya punya modal keberanian. Tapi aku tidak punya pilihan selain membuat kemustahilan itu menjadi mungkin. Strategi lamaku, menitipkan barang di warung, terlalu lambat. Perputarannya memakan waktu berhari-hari, kadang ada retur barang sisa. Aku butuh uang cash, cepat, dan banyak. Aku menatap layar ponselku yang retak. Dunia digital. Itu kuncinya. Aku sering melihat orang-orang berjualan di Facebook dan TikTok. Jika aku hanya mengandalkan tetangga sekitar, pasarku terbatas. Tapi di internet, pasarku adalah seluruh Indonesia. Bara, doakan ibu ya, nak. Bisikku pada bayi mungil yang tertidur di dalam keranjang cucian yang kualasi bantal, karena aku belum mampu beli box bayi. Hari itu, aku melakukan eksperimen gila. Resep keripik balado nenek memang enak, tapi di pasaran sudah biasa. Aku butuh sesuatu yang meledak. Sesuatu yang membuat orang penasaran. Aku teringat rasa sakit hatiku. Rasa pedas dikhianati, rasa panas ditinggalkan. Aku menuangkan emosi itu ke dalam wajan. Aku meracik bumbu baru. Cabai rawit setan, cabai domba, kugiling kasar, tidak halus, agar teksturnya terlihat garang. Kutambahkan daun jeruk yang diiris sangat tipis untuk aroma wangi yang menusuk hidung, kencur untuk rasa gurih yang khas, dan bumbu rahasia.
Bon cabe level ekstrim yang kucampur dengan gula aren cair agar caramelisasinya menempel sempurna di keripik. Warnanya merah gelap, berminyak, dan aromanya saja sudah membuat bersin. Aku menamainya keripik pelakor, pedas, lada, korban perasaan. Nama yang provokatif. Mungkin norak bagi sebagian orang, tapi aku tahu netizen suka drama. Aku harus menjual ceritaku, bukan hanya keripikku. Dengan pencahayaan matahari pagi dari jendela, aku memotret keripik itu menggunakan kamera HP bututku. Aku mengeditnya sebisanya agar terlihat menggugah selera. Lalu, aku mempostingnya di grup-grup jual beli makanan di Facebook dan membuat akun TikTok baru. Captionnya kutulis dengan hati berdarah. Dibuat dengan air mata dan keringat seorang ibu yang ditinggal suami saat hamil tua demi wanita lain. Rasa pedasnya senendang perlakuan mantan. Dijamin bikin melek, bikin nagih, dan bikin lupa sakit hati. Yuk bantu larisin dagangan ibu tunggal ini demi susu anak. Sentimental? Ya. Mengemis simpati? Biarlah. Harga diri tidak bisa membeli susu formula. 3 jam pertama, sepi. Hanya ada 1-2 like dari teman Facebook lama yang mungkin kasihan. Namun, keajaiban algoritma bekerja dengan cara misterius. Sore harinya, notifikasi ponselku berbunyi. Ting, ting, ting. Awalnya satu pesanan masuk lewat WhatsApp. Mbak, mau dong keripik pelakornya 2 bungkus, kirim ke Jakarta Selatan. Lalu masuk lagi. Kak, ini beneran pedas banget? Mau cobain 5 bungkus buat tantangan di kantor. Lalu lagi, dan lagi. Video TikTok sederhanaku yang hanya menampilkan proses mengaduk bumbu merah menyala dengan lagu sedih ternyata masuk FYP, For You page. Komentarnya membanjir. Ya ampun, Mbak, semangat ya. Aku mau order 10 bungkus buat dibagiin ke teman-teman. Nama keripiknya ngena banget hahaha. Penasaran? Cek code di mana? Tim istri sah hadir. Bantu up, bantu beli. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Pesanan meledak hingga 100 bungkus dalam semalam. Tanganku keriting membalas chat, mencatat alamat, dan membungkus paket. Ratna datang sepulang kerja pabrik, matanya terbelalak melihat tumpukan pesanan. Gila kamu, Nan? Ini beneran laku semua? Iya, Erate. Kita harus lembur. Kamu bantu aku goreng, aku yang packing. Kami bekerja seperti orang kesurupan. Dapur kontrakan berubah menjadi neraka kecil yang panas. Tapi bagiku, panas ini adalah panasnya uang. Seminggu kemudian, pintu kontrakan digedor lagi. Jantungku mencelos. Preman itu. Tepat waktu sesuai janji. Aku membuka pintu dengan wajah tegak. Kali ini aku tidak menangis. Di tanganku ada amplop coklat tebal. 2 preman itu menyeringai. Gimana, Neng Janda? Sudah siap rumahnya kami acak-acak? Atau mau bayar pakai cara lain? Salah satu dari mereka menatapku dengan tatapan melecehkan. Tanpa bicara, aku melempar amplop itu ke dada preman yang paling besar. Hitung, kataku dingin. Preman itu terkejut, lalu membuka amplop dengan kasar. Isinya uang pecahan 50.000 dan 100.000 yang kumal, hasil penjualan tunai dan transferan yang segera kutarik di ATM. 5 juta rupiah. Cicilan pertama. Bunganya kalian hitung sendiri. Pokoknya tiap minggu aku akan setor segini. Jangan pernah injak teras rumahku atau ganggu anakku lagi, atau aku lapor polisi karena aku punya bukti rekaman CCTV tetangga. Aku menggertak. Padahal tetangga tidak punya CCTV. Preman itu menghitung uangnya, lalu menatapku dengan pandangan berbeda. Ada sedikit rasa segan. Oke. Lumayan juga nyalimu. Minggu depan kami datang lagi. Awas kalau telat. Mereka pergi. Aku langsung menutup pintu dan merosot ke lantai, kakiku gemetar hebat. Aku takut setengah mati, tapi aku berhasil. Aku membeli waktu. Bisnis keripik pelakor semakin menggila. Rupanya, rasa keripikku memang enak, bukan cuma viral sesaat. Review jujur mulai bermunculan dari food vlogger terkenal. Guys, ini keripik pelakor rasanya beneran jahat. Pedesnya nampol, tapi bumbu daun jeruknya itu loh, wangi banget. Renyahnya pas, nggak keras. Fix,
Ini keripik singkong terenak yang pernah gue makan tahun ini. Kata-kata influencer itu adalah bensin yang menyiram api. Pesanan melonjak dari ratusan menjadi ribuan. Dapur kontrakan sudah tidak muat. Asap cabai mulai mengganggu tetangga. Bu Haji pemilik kontrakan menegurku, tapi saat aku memberinya uang kerohiman, sewa lebih, dan sekantong keripik, dia malah menawarkan gudang kosong di belakang rumahnya untuk kusewa murah. Aku merekrut Bu Tati dan 3 ibu-ibu tetangga lain yang menganggur untuk membantuku mengupas singkong dan menggoreng. Ratna akhirnya resign dari pabrik dan kuangkat menjadi manajer operasional, karena aku butuh orang kepercayaan yang memegang uang. 3 bulan berlalu. Utang 50 juta lunas. 6 bulan berlalu. Aku membeli mesin pemotong singkong otomatis dan mesin spinner minyak. 1 tahun berlalu. Aku mendaftarkan merek dagangku secara resmi. Mengubah nama, keripik pelakor, menjadi Kinan Snack, pedasnya juara, karena nama pelakor tidak boleh didaftarkan haki, tapi tetap dengan slogan, rasa yang membalas. Aku mulai merambah ke varian lain, basreng, bakso goreng, makaroni bantet, dan usus crispy. Semuanya laris manis. Agen dan resellerku tersebar di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Tahun kedua, aku membeli ruko 3 lantai di jalan utama kota. Lantai bawah untuk toko oleh-oleh, lantai 2 kantor admin, lantai 3 tempat tinggal sementara yang jauh lebih layak untuk bara. Aku ingat hari itu, hari di mana aku menandatangani akta jual beli ruko itu di hadapan notaris. Tanganku yang dulu kasar penuh luka goresan pisau, kini memegang pulpen mahal. Aku menatap kaca jendela notaris, melihat pantulan diriku. Bukan lagi Kinan si wanita hamil lusuh dengan das tersobek. Aku kini Kinan, CEO PT Kinan Berkah Abadi. Mengenakan blazer peach yang pas di badan, rambut tertata rapi, dan wajah yang terawat. Namun, di balik kesuksesan itu, hatiku masih beku. Setiap malam, saat melihat bara tumbuh, dia mulai bisa berjalan dan memanggil, "Mama," aku teringat Yuda. Aku tidak pernah mendengar kabar mereka secara langsung. Aku memblokir semua akses masa lalu. Aku sibuk membangun benteng uang di sekelilingku dan bara agar tidak ada yang bisa menyakiti kami lagi. Sampai suatu hari, di tahun kelima, bisnisku sudah menjadi kerajaan kecil. Pabrikku mempekerjakan 200 karyawan. Produkku sudah masuk ke minimarket ternama di seluruh Indonesia. Aku sedang duduk di ruang kerjaku yang dingin dan mewah, memeriksa laporan bulanan, ketika Ratna masuk dengan wajah tegang. "Nan, kamu harus lihat ini," kata Ratna sambil menyodorkan tabletnya. "Apa? RAT? Penjualan turun?" tanyaku santai tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. "Bukan. Ini tentang mereka." Jantungku berdesir. Aku mengambil tablet itu. Ratna membuka sebuah artikel berita online dari portal berita daerah. Judulnya, "Investasi bodong berkedok tambang batu bara, ratusan korban merugi miliaran rupiah." Di bawah judul itu, ada foto beberapa tersangka yang memakai baju oranye tahanan dengan wajah tertunduk. Mataku menyipit, mengenali salah satu sosok di sana meski tubuhnya kini jauh lebih kurus dan rambutnya mulai botak. Yuda. Dan di sampingnya, seorang wanita dengan rambut acak-acakan tanpa makeup. Wajahnya terlihat tua dan lelah. Siska. Mereka ditipu partner bisnisnya, lalu nekat menipu orang lain untuk menutup utang. Jelas Ratna pelan. Sekarang mereka bangkrut total, aset disita, dan sedang menunggu proses hukum. Tapi kabarnya, mereka ditangguhkan penahanannya sementara karena Siska mengaku sakit keras. Tapi mereka diusir dari rumah kontrakan mereka dan sekarang. "Dan sekarang apa?" desakku. "Ada info dari teman lama kita yang satu kota sama mereka. Katanya mereka luntang-lantung. Yuda kerja serabutan jadi kuli panggul di pasar, Siska sakit-sakitan di kos petak kumuh." Aku terdiam. Hening yang lama. Seharusnya aku senang. Seharusnya aku tertawa terbahak-bahak dan mengadakan pesta syukuran. Doaku di malam badai itu terkabul. Karma itu nyata. Tuhan membayarnya lunas, bahkan dengan bunga. Tapi anehnya, aku tidak merasa puas. Ini terlalu mudah. Mendengar mereka menderita dari jauh, tidak cukup menyembuhkan luka saat aku melahirkan sendirian di tengah badai. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka melihat apa yang mereka buang. Aku berdiri,
berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Di bawah sana, mobil Alphard putih milikku terparkir manis, siap mengantarku kemana saja. Rate, panggilku datar. Ya, Nan? Siapkan perjalanan dinas ke kota X, kota tempat Yuda berada. Kita akan buka cabang baru di sana. Sekalian aku ingin meninjau kondisi pasar. Ratna tersenyum, mengerti maksud di balik kalimatku. Siap, Bu Bos. Kapan berangkat? Besok. Dan pastikan kedatangan kita terdengar meriah. Aku mau semua orang tahu siapa pemilik Kinan Snack yang baru saja mengakuisisi lahan terbesar di kota itu. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyum manis, tapi senyum dingin yang menyimpan badai. Halo, Mas Yuda, bisikku pada kaca. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu di Selokan? Istrimu yang dulu kau buang, sekarang akan datang. Bukan untuk memungutmu, tapi untuk memastikan kau benar-benar tahu rasanya neraka. Bara kecil berlari masuk ruanganku, memeluk kakiku. Mama, ayo pulang. Aku menunduk, menggendong putraku yang kini tumbuh sehat, cerdas, dan tampan, mirip ayahnya, tapi dengan mata tajam sepertiku. Iya, sayang. Kita pulang. Tapi sebelum itu, Mama mau ajak Bara jalan-jalan jauh. Kita mau melihat sirkus. Permainan baru saja dimulai. Babak kemiskinan sudah lewat. Sekarang adalah babak di mana sang ratu menginjakan kakinya di atas kepala para pengkhianat. Kota X menyambutku dengan panas yang menyengat, kontras dengan dinginnya AC di dalam kabin Toyota Alphard putihku. Di luar sana, baliho besar bergambar wajahku sudah terpasang di beberapa titik strategis jalan protokol. Grand Opening pabrik Kinan Snack cabang kelima. Diresmikan oleh CEO Kinan Larasati. Aku menatap wajahku sendiri di baliho itu. Wajah yang tersenyum percaya diri, tanpa jejak air mata masa lalu. Aku mengenakan blazer merah marun, dagu terangkat, mata menatap tajam ke depan. Jauh berbeda dengan Kinan 5 tahun lalu yang wajahnya sembab, kucel, dan penuh ketakutan. Bu Kinan, kita sudah sampai di lokasi. Wali kota dan media sudah menunggu. Suara Ratna membuyarkan lamunanku. Ratna kini tampil necis dengan setelan kerja formal. Rambutnya dipotong bob pendek membuatnya terlihat profesional. Baik, RAT. Pastikan Bara tetap di dalam mobil bersama pengasuh sampai acara gunting pita selesai. Aku tidak mau dia terekspos kamera terlalu banyak dulu. Perintahku. Siap, Bos. Mobil berhenti di depan sebuah gedung megah yang baru dicat. Karpet merah tergelar. Puluhan karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi, beberapa di antaranya dari pejabat dan pengusaha lokal. Musik gamelan modern terdengar menyambut kedatanganku. Pintu mobil digeser otomatis. Begitu kakiku yang berbalut high heels mahal menyentuh aspal, kilatan lampu kamera wartawan langsung menyambarku. Cekrek, cekrek, cekrek. Aku memasang senyum terbaikku. Senyum seorang pemenang. Aku berjalan dengan anggun, menyalami Pak Wali Kota, melambaikan tangan pada kerumunan warga yang menonton. Namun, mataku tidak hanya tertuju pada kamera. Mataku menyapu sekeliling, ke arah kerumunan warga biasa yang berdesakan di balik pagar pembatas keamanan. Mencari wajah yang sangat kuhafal. Sementara itu, 2 kilometer dari tempat acara megah itu berlangsung, di sebuah petak kontrakan kumuh di gang sempit dekat pasar ikan. Yuda, bangun, kamu nggak kerja? Suara serak wanita itu terdengar putus asa. Siska duduk di atas kasur tipis yang apek, memijat kakinya yang bengkak. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya kusam tak terawat. Tidak ada lagi glowing perawatan mahal. Rambutnya yang dulu badai, kini lepek dan kusam. Di lantai, beralaskan tikar sobek, Yuda menggeliat malas. Tubuhnya kurus kering, hanya tulang berbalut kulit. Giginya kuning karena terlalu banyak merokok kretek murah dan kurang gizi. Berisik, bentak Yuda. Badanku sakit semua habis ngangkut karung beras kemarin. Upahnya cuma cukup buat beli nasi bungkus sama rokok. Kita butuh uang buat bayar kontrakan, Yud. Ibu kos sudah ngamuk tadi pagi. Kalau besok nggak bayar, kita diusir. Siska mulai menangis. Aku nyesel ikut kamu.
Kalau tahu bakal melarat begini, mending aku cari om-om lain. Heh, diam mulutmu. Yuda bangkit dan menampar pipi Siska pelan tapi cukup membuat wanita itu terdiam. Siapa yang bikin kita bangkrut? Kamu kan? Gaya hidupmu yang boros. Maunya tas branded terus padahal bisnis lagi seret. Sekarang nikmati saja. Yuda berdiri, mengambil kaos oblongnya yang sudah bolong di bagian ketiak. Ia berjalan keluar kamar untuk mencari angin, meninggalkan Siska yang terisak. Di warung kopi pinggir jalan, Yuda memesan kopi hitam sachet dengan uang receh terakhirnya. Di sana, televisi tabung menyiarkan berita lokal siang. Pengusaha muda sukses yang inspiratif, Ibu Kinan Larasati, hari ini meresmikan pabrik terbesarnya di kota ini. Sosok single mom yang memulai usaha dari nol ini kini memiliki omzet miliaran rupiah per bulan. Yuda yang sedang menyeruput kopi panas tersedak hebat. Matanya melotot menatap layar televisi yang buram. Di layar itu, tampak wanita cantik dengan blazer merah marun sedang memotong pita. Wajah itu, senyum itu. Kinan, bisik Yuda tak percaya. Dia mengucek matanya, memastikan dia tidak berhalusinasi karena lapar. Itu Kinan? Istriku? Pembawa berita melanjutkan, Ibu Kinan juga dikenal dermawan. Hari ini beliau membagikan 1.000 paket sembako dan uang tunai untuk warga kurang mampu di sekitar lokasi pabrik. Gelas kopi di tangan Yuda jatuh, pecah berantakan di lantai semen. Miliaran? Gumamnya. Dia kaya raya? Kinan kaya raya? Otak licik Yuda langsung bekerja cepat. Rasa kagetnya berganti menjadi harapan. Harapan busuk. Dia tidak merasa bersalah, dia justru merasa berhak. Kinan adalah istrinya. Dia lupa bahwa dia sudah menalaknya secara agama dan meninggalkannya begitu saja. Meski secara hukum negara status mereka mungkin menggantung karena Yuda kabur tanpa mengurus perceraian. Yuda berlari kembali ke kontrakan, napasnya memburu. Siska, cepat mandi, pakai baju yang paling bagus. Teriak Yuda sambil mendobrak pintu. Apaan sih? Mau kemana? Siska bingung. Kita akan jadi orang kaya lagi. Kinan ada di sini. Dia sukses besar. SIS. Dia punya pabrik. Kita harus temui dia sekarang. Siska terbelalak. Kinan? Mantan istrimu? Kamu gila? Dia pasti benci kita. Ah, kamu nggak tahu Kinan. Dia itu wanita bodoh yang bucin. Dulu saja dia rela jualan kue demi aku. Kalau aku datang, minta maaf sedikit, bawa-bawa nama anak, pasti dia luluh. Apalagi sekarang dia kaya, pasti dia malu kalau suaminya terlihat gembel begini. Dia pasti kasih kita uang biar tutup mulut. Logika Yuda yang sudah rusak karena keserakahan membuatnya buta. Dia lupa betapa kejamnya dia dulu. Dengan terburu-buru, mereka bersiap. Yuda memakai kemeja batik lamanya yang sudah pudar warnanya dan celana bahan yang kepanjangan karena tubuhnya menyusut. Siska memakai dress lamanya yang sudah sesak di bagian perut dan longgar di dada, memulas bedak tebal untuk menutupi wajah pucatnya. Mereka terlihat seperti orang yang memaksakan diri terlihat rapi, tapi bau kemiskinan, bau apek, keringat, dan putus asa masih menguar kuat dari tubuh mereka. Acara peresmian sudah selesai. Para tamu VIP mulai membubarkan diri. Aku sedang berdiri di dekat pintu mobil, berbicara dengan manajer pabrik baruku, ketika keributan terjadi di gerbang masuk. Pak, minggir. Saya suaminya. Itu istri saya di sana. Suara teriakan laki-laki terdengar nyaring. Maaf, Pak, Bu Kinan tidak ada janji dengan pengemis. Silakan mundur atau kami panggil polisi. Suara tegas kepala keamanan terdengar membalas. Kurang ajar. Saya bukan pengemis. Saya Yuda Pratama. Suami sah Kinan Larasati. Kinan? Aku menoleh. Senyum tipis terukir di bibirku. Akhirnya datang juga sirkusnya. Aku memberi isyarat tangan pada kepala keamanan untuk membiarkan mereka masuk. Biarkan mereka mendekat, Pak Tony. Pak Tony ragu sejenak, tapi akhirnya membuka barikade. Yuda dan Siska menyeruak masuk, berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Jarak kami hanya 5 meter. Aku menatap mereka dari ujung kaki ke ujung kepala. Yuda yang dulu gagah, tampan,
dan wangi, kini terlihat seperti kerangka berjalan. Matanya cekung, rambutnya berminyak, giginya kotor. Siska yang dulu menatapku dengan jijik dari dalam mobil mewah, kini tampak seperti wanita tua yang kehilangan cahayanya. Sepatu hak tingginya bahkan terlihat miring sebelah. "Kinan, sayang." Yuda merentangkan tangannya, mencoba memelukku. "Stop," kataku datar, mengangkat satu tangan. Suaraku tidak keras, tapi penuh otoritas yang membuat langkah Yuda terhenti seketika. "Satu langkah lagi kamu maju, pengawalku akan mematahkan kakimu." Dua bodyguard berbadan tegap di belakangku maju selangkah, melipat tangan di dada. Yuda menelan ludah, nyalinya menciut. "Nan, kok gitu sih sama Mas?" Yuda mencoba tersenyum. Senyum yang dulu bisa membuatku luluh, tapi sekarang terlihat menjijikan seperti seringai tikus got. "Mas kangen sama kamu. Mas cari-cari kamu selama ini. Ternyata kamu di sini. Alhamdulillah kamu sukses. Dek, Mas bangga." "Mas?" Aku tertawa kecil, tawa yang dingin. "Maaf, Anda siapa ya?" Wajah Yuda memerah. "Jangan bercanda, Nan. Aku Yuda. Suamimu. Ayah dari anakmu." "Oh, Yuda." Aku mengangguk-angguk seolah baru ingat. Yuda yang membawa kabur uang lahiran anaknya sendiri? Yuda yang meninggalkan istrinya yang sedang kontraksi di tengah badai demi pelakor di sebelahnya ini. Aku menatap Siska. Siska menunduk, tidak berani menatap mataku. Dia gemetar. Itu salah paham, Nan," sanggah Yuda panik. "Waktu itu Mas hilaf. Mas diguna-guna sama perempuan ini." Yuda menunjuk Siska tanpa ragu. Siska tersentak kaget. "Heh, kok kamu nyalahin aku? Kamu yang ngajak aku kabur. Kamu yang bilang bosan sama Kinan." "Diam kamu," bentak Yuda pada Siska, lalu kembali menatapku dengan wajah memelas. "Nan, beneran. Mas nyesel. Mas mau kita rujuk. Kita bangun keluarga utuh lagi demi anak kita." "Mana anak kita? Dia pasti butuh sosok ayah, kan?" "Ayah?" Pintu mobil Alphard terbuka. Bara, yang kini berusia 5 tahun, turun dengan pakaian necis, kaos polo bermerek dan celana jeans, sepatu kets mahal. Dia berkulit bersih, rambutnya dipotong rapi gaya oppa Korea. "Mama," panggil Bara sambil memegang tanganku. Dia menatap Yuda dan Siska dengan tatapan polos tapi bingung. "Siapa om-om bau ini? Ma? Kok boleh masuk?" "Jeb." Kata-kata anak kecil memang paling jujur dan menyakitkan. Wajah Yuda pucat pasi. "Om Bau." Itulah sebutan anak kandungnya sendiri padanya. "Bara sayang, ini bukan siapa-siapa," jawabku lembut sambil mengusap kepala Bara. "Cuma orang asing yang tersesat." "Bara ini papa, Nak." Yuda mencoba mendekat, matanya berkaca-kaca, entah air mata buaya atau asli. "Papa pulang." Bara mundur, bersembunyi di balik kakiku. "Nggak mau. Papa Bara lagi kerja di luar angkasa," kata Mama. "Om ini jelek, kotor. Mama, ayo pergi, bau asem." Aku tersenyum puas. "Dengarkan, Yuda, anakku tidak mengenalmu. Dan aku tidak akan membiarkan dia mengenal sampah sepertimu." "Kinan, tega kamu." Yuda mulai kehilangan kesabaran, topeng manisnya retak. "Aku punya hak. Aku bapaknya. Kamu nggak bisa memisahkan kami. Lagi pula, harta yang kamu punya ini harta Gonogini. Kita belum resmi cerai. Aku berhak atas setengah kekayaanmu." Ah, akhirnya keluar juga aslinya. Uang. Selalu uang. Hak. Aku melangkah maju satu langkah, menatap tepat ke manik matanya yang keruh. "Kamu bicara soal hak setelah membiarkan kami hampir mati kelaparan? Kamu bicara soal harta Gonogini?" Aku menjentikkan jari. Ratna maju memberikan sebuah map padaku. "Ini surat gugatan cerai yang sudah diputus Verstek oleh Pengadilan Agama 3 tahun lalu karena kamu gaib, tidak diketahui keberadaannya," kataku sambil menampar dada Yuda dengan map itu. "Kita sudah bukan suami istri secara hukum maupun agama. Dan soal harta? Semua ini kuhasilkan dengan keringatku sendiri setelah kamu pergi. Kamu tidak punya hak sepeser pun,
bahkan atas debu di sepatuku. Yuda terdiam kaku. Lututnya lemas. Harapannya untuk hidup enak mendadak hancur berkeping-keping. Siska yang sedari tadi diam tiba-tiba bersujud di kakiku. Dia menangis histeris. Kinan. Mbak Kinan. Tolong saya, Mbak. Saya sakit ginjal, saya bermasalah, saya butuh uang buat berobat, tolong maafkan saya. Mbak, saya rela jadi pembantu Mbak asalkan saya ditolong. Siska memeluk kakiku yang bersepatu mahal. Aku menatap wanita yang dulu mengejekku, janda miskin, itu. Dulu dia di atas mobil mewah, aku di tanah becek. Sekarang rodanya berputar sempurna. Dia di tanah, mencium kakiku. Apakah aku merasa kasihan? Sedikit. Tapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar. Aku menarik kakiku perlahan agar terlepas dari pegangannya. Ratna, panggilku. Ya, Bu. Ambilkan uang receh dari kotak amal yang mau kita sumbangkan tadi. Yang pecahan 2.000 dan 5.000. Ratna mengambil segenggam uang kertas lecek dari dalam mobil. Kalian kesini mau uang, kan? Tanyaku dingin. Iya, Nan tolong, buat makan. Yuda mengangguk cepat, harga dirinya sudah hilang sepenuhnya. Aku mengambil uang itu dari tangan Ratna, lalu melemparkannya ke udara. Uang-uang kertas kumal itu berterbangan jatuh ke aspal yang panas, tepat di depan kaki Yuda dan Siska. Ambil, perintahku. Itu sedekahku untuk pengemis hari ini. Lumayan buat beli nasi bungkus dan sabun mandi biar nggak bau. Yuda dan Siska saling pandang sejenak. Kehinaan yang luar biasa. Tapi perut mereka yang lapar mengalahkan rasa malu. Dengan gerakan cepat, mereka berdua merangkak di aspal, berebut memunguti uang recehan itu seperti ayam mematuk beras. Itu punyaku, bentak Yuda mendorong Siska. Bagilah dikit, Yud, aku lapar, jerit Siska. Pemandangan yang menyedihkan. Mantan suamiku dan selingkuhannya berkelahi memperebutkan recehan dariku di depan pabrikku sendiri. Wartawan yang belum pulang kembali mengangkat kameranya. Momen ini terabadikan selamanya. Ayo, Bara. Kita pulang. Pertunjukannya sudah selesai, ajakku sambil menggandeng tangan putraku masuk ke dalam mobil. Dah, Om Bau. Dah, Tante jelek. Seru Bara polos sambil melambaikan tangan dari jendela mobil yang mulai tertutup. Mobilku melaju pelan meninggalkan area pabrik. Dari kaca spion, aku melihat Yuda berdiri memegang segenggam uang receh, menatap kepergian mobilku dengan tatapan kosong, hampa, dan penuh penyesalan yang terlambat. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Orang putus asa seperti Yuda bisa melakukan hal-hal nekat. Dan aku akan siap menunggu langkah bodoh dia selanjutnya. Video itu viral dalam hitungan jam. Video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan Yuda dan Siska berebut uang receh di aspal depan pabrikku, menyebar bak virus ganas di media sosial. Judulnya beragam, mulai dari mantan suami CEO Kinan Snack mengemis, hingga karma instan pelakor dan suami tak tahu diri. Aku menonton video itu dari tablet di ruang tamu rumahku yang luas, ditemani secangkir teh chamomile. Kolom komentar penuh dengan caci maki untuk mereka. Namun, aku tahu Yuda. Dia bukan tipe orang yang akan diam menelan rasa malu. Rasa malu baginya bisa berubah menjadi nekat, dan nekat bisa menjadi berbahaya. Bu, Ratna masuk ke ruangan, wajahnya serius. Seperti dugaan ibu. Mereka mulai bergerak. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku tenang. Mereka membuat video tandingan. Klarifikasi, katanya. Baru diunggah 10 menit yang lalu di akun TikTok baru bernama Keadilan untuk Ayah Bara. Aku tersenyum miring. Putar. Ratna menyambungkan tabletnya ke layar TV besar di dinding. Wajah Yuda muncul, close up, dengan mata sembab yang dipaksakan merah. Di belakangnya, Siska duduk menunduk, pura-pura menangis dengan tisu di tangan. Latar belakangnya tembok kusam kontrakan mereka, sengaja dipilih untuk memancing iba. Assalamualaikum, netizen yang budiman. Suara Yuda terdengar bergetar, akting yang cukup meyakinkan bagi orang awam. Saya Yuda, ayah kandung dari Bara, putra ibu Kinan. Video yang beredar itu benar, tapi konteksnya salah. Saya datang ke sana bukan untuk mengemis, tapi untuk bertemu anak saya yang sudah 5 tahun dipisahkan dari saya.
Yuda mengusap air mata buayanya. Dulu, saya memang pergi. Tapi saya pergi untuk mencari nafkah, bukan menelantarkan. Saya ditipu rekan bisnis, bangkrut, dan saat saya kembali, Kinan sudah menutup pintu. Dia kaya raya sekarang, dan dengan kekuasaannya, dia menghina saya, melempar uang ke wajah saya di depan umum. Apakah pantas seorang ayah diperlakukan seperti anjing hanya karena dia miskin? Saya hanya ingin hak asuh saya. Saya ingin bertemu Bara. Tolong bantu saya. Video berakhir dengan Siska yang terisak. Kami dizalimi. Aku mematikan TV. Hening sejenak. Akting yang bagus. Komentarku datar. Bagaimana respons publik? Ratna mengecek ponselnya. Terbelah, Nan. Sebagian besar masih membelamu karena tahu rekam jejakmu. Tapi, ada sekelompok orang, terutama akun-akun bodong dan orang-orang yang gampang termakan cerita sedih, mulai menyerangmu. Mereka bilang kamu sombong, OKB, orang kaya baru, yang lupa daratan, dan ibu yang kejam memisahkan anak dari bapaknya. Tagar boykot Kinan Snack mulai muncul, meski masih sedikit. Aku berdiri, berjalan menuju dinding kaca yang menampilkan pemandangan taman belakang di mana Bara sedang bermain bola dengan pengasuhnya. Mereka pikir mereka bisa bermain api denganku, gumamku. Mereka lupa, aku yang membuat apinya. Kita rilis bukti-bukti lama sekarang? Tanya Ratna, jarinya siap di atas tablet. Jangan dulu, cegahku. Biarkan apinya membesar sedikit lagi. Biarkan Yuda merasa di atas angin. Biarkan dia merasa strateginya berhasil. Saat dia merasa menang, saat itulah dia akan lengah dan melakukan kesalahan fatal. Benar saja. 2 hari setelah video, klarifikasi, itu viral, Yuda merasa mendapat dukungan. Beberapa stasiun TV murahan yang menyukai drama mulai mengundangnya untuk wawancara eksklusif. Yuda muncul di layar kaca dengan pakaian yang sedikit lebih rapi, mungkin hasil sumbangan netizen, bercerita bohong tentang betapa dia diusir oleh mertua yang galak, bukan karena dia kabur dengan pelakor. Dia memutarbalikkan fakta dengan lihai. Siska bahkan berani tampil, mengaku sebagai teman yang membantu Yuda saat susah, menutupi statusnya sebagai selingkuhan. Aku membiarkan itu terjadi selama 3 hari. Penjualan snackku sempat turun 5% karena isu boykot, tapi aku tidak peduli. Aku sedang menyiapkan jaring laba-laba. Puncaknya terjadi di hari keempat. Merasa mendapat dukungan publik, Yuda melakukan tindakan bodoh yang sudah kuprediksi. Dia mendatangi sekolah Bara. Siang itu, aku sedang rapat direksi ketika ponsel khusus daruratku berbunyi. Itu dari Pak Tony, kepala keamanan yang kutugaskan khusus menjaga Bara secara diam-diam, selain pengasuh. Lapor, Bu Bos. Target terlihat di gerbang sekolah TK Global Mandiri. Dia datang bersama beberapa orang yang membawa kamera, sepertinya wartawan infotainment ilegal. Dia mencoba memaksa masuk menemui Den Bara. Darahku mendidih, tapi kepalaku tetap dingin. Tahan dia di gerbang. Jangan biarkan dia menyentuh Bara seujung kuku pun. Tapi jangan memukulnya di depan kamera. Buat pagar betis. Saya meluncur sekarang. Aku menutup rapat sepihak. Rapat bubar. Saya ada urusan nyawa. Aku memacu mobil sportku. Kali ini aku menyetir sendiri, menuju sekolah Bara. Jantungku berpacu, bukan karena takut, tapi karena amarah yang siap meledak. Berani-beraninya dia melibatkan Bara dalam sirkus kemiskinannya. Sesampainya di sekolah, suasana sudah ramai. Di depan gerbang besi sekolah elit itu, Yuda sedang berteriak-teriak sambil memegang pagar. Keluarkan anak saya. Saya punya hak. Hukum membela saya, teriak Yuda. Di belakangnya, 3 orang dengan kamera merekam aksinya, dan beberapa ibu-ibu orang tua murid menonton dengan wajah ketakutan. Pak Tony dan 4 bodyguard berdiri kokoh menghalangi jalan masuk, diam tak bergeming seperti tembok batu. Minggir kalian anjing penjaga. Yuda meludah ke arah Pak Tony. Ciet. Mobilku berhenti mendadak tepat di belakang kerumunan wartawan itu. Aku keluar, membanting pintu mobil dengan keras. Suara bantingan itu membuat semua orang menoleh, termasuk Yuda. Aku berjalan membelah kerumunan. Aura kemarahanku begitu pekat hingga orang-orang di sekitarku otomatis mundur memberi jalan. Yuda,
Panggilku rendah, tapi tajam. Yuda menoleh. Melihatku datang, dia langsung memasang wajah, teraniaya, lagi di depan kamera. Nah, ini dia ibunya. Kinan, kembalikan anakku. Kenapa kamu menyewa preman untuk menghalangiku bertemu darah dagingku sendiri? Seru Yuda dramatis. Wartawan langsung menyorotkan kamera ke wajahku. Aku berhenti 2 meter di depannya. Aku membuka kacamata hitamku, menatap langsung ke lensa kamera, lalu beralih ke mata Yuda. Kamu mau ketemu anakmu? Tanyaku tenang. Iya, itu hak asasi. Baik. Tapi sebelum itu, mari kita luruskan hak yang kamu bicarakan, kataku sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku. Apa itu? Uang sogokan? Aku nggak butuh uangmu. Aku butuh anakku, tolak Yuda munafik. Bukan. Ini surat panggilan polisi, jawabku santai. Wajah Yuda berubah pucat. Ah, apa? Pasal 49 UU PKDRT tentang penelantaran rumah tangga. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan uang tabungan senilai 20 juta rupiah 5 tahun lalu. Dan yang terbaru, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik melalui ITE atas video bohongmu kemarin. Aku melempar amplop itu ke dadanya. Kamu pikir aku diam saja menonton videomu? Aku sedang mengumpulkan bukti, Mas. Dan bukti terkuatnya ada di sini. Aku memberi isyarat pada Ratna yang baru saja tiba dengan mobil lain. Ratna membawa sebuah proyektor portabel dan layar gulung, lalu dengan cepat menyiapkannya di dinding pos satpam sekolah. Ini gila, tapi aku ingin mempermalukannya di tempat dia membuat onar. Teman-teman media, silakan rekam ini, seruku lantang. Layar menyala. Video diputar. Bukan video CCTV, karena dulu tidak ada, tapi rekaman suara. Rekaman telepon 5 tahun lalu saat aku menelepon Yuda di malam kelahiran Bara, yang ternyata terekam di sistem cloud ponsel lamaku yang secara otomatis merekam panggilan karena aplikasi yang dulu kuinstal untuk mencatat pesanan kue. Aku baru menemukannya saat menggali data lama. Suara Yuda terdengar jelas dan jernih di speaker Bluetooth yang dibawa Ratna. Mas, tolong, aku mau melahirkan sakit. Suaraku yang merintih kesakitan. Bodoh amat. Itu urusanmu. Jangan hubungi aku lagi sibuk sama Siska. Kita mau senang-senang di Bali. Urus saja anak sialan itu sendiri. Suara Yuda yang membentak, diikuti tawa Siska di latar belakang. Hening. Semua orang di depan gerbang sekolah itu terdiam. Para ibu-ibu orang tua murid menutup mulut tak percaya. Wartawan yang tadi berpihak pada Yuda kini menurunkan kameranya sedikit, merasa tertipu. Rekaman belum selesai. Muncul slide foto bukti transfer rekening koran Yuda 5 tahun lalu, di mana uang tabunganku ditarik tunai di ATM bandara, lalu digunakan untuk check-in hotel mewah di Bali atas nama Yuda dan Siska. Tanggalnya sama persis dengan tanggal kelahiran Bara di akta kelahiran. Lihat tanggalnya, teriakku, menunjuk layar. Di tanggal 12 November, saat anak ini lahir berjuang nyawa di ruang operasi dengan biaya utang, ayah, yang katanya rindu ini sedang check-in di hotel bintang 5 dan makan lobster. Bohong. Itu rekayasa. Yuda panik, mencoba menerjang ke arah proyektor. Matikan. Matikan. Pak Tony dengan sigap memiting tangan Yuda ke belakang punggungnya. Yuda meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Lepaskan aku. Ini jebakan, teriak Yuda. Ya, ini jebakan, kataku dingin, mendekatkan wajahku ke wajahnya yang berkeringat dingin. Dan kamu baru saja masuk ke dalamnya dengan sukarela. Suara sirene polisi terdengar mendekat. 2 mobil patroli berhenti. Polisi berseragam turun, menghampiri kami. Aku sudah berkoordinasi dengan Kapolsek setempat sejak kemarin. Saudara Yuda Pratama, tanya polisi itu. Saya. Anda kami tangkap atas laporan dugaan penipuan, pencemaran nama baik, dan penelantaran anak. Silakan ikut ke kantor. Borgol besi berbunyi klik mengunci pergelangan tangan Yuda. Di saat yang sama, dari balik gerbang sekolah, guru membawa Bara keluar karena mengira situasi sudah aman dengan kedatangan polisi. Bara melihat Yuda yang sedang diseret polisi. Mama, panggil Bara. Aku segera berlari memeluk Bara, menutupi matanya.
Jangan lihat, sayang. Ada orang jahat ditangkap polisi. Itu Om Bau yang kemarin ya, MA? Tanya Bara polos. Iya. Dia nggak akan ganggu kita lagi. Yuda menoleh ke belakang saat hendak dimasukkan ke mobil polisi. Matanya bertemu dengan mata Bara yang mengintip dari balik pelukanku. Tidak ada kerinduan di mata anak itu, hanya rasa takut dan asing. Kinan, tolong, jangan penjarakan aku. Siska. Siska yang suruh aku. Yuda merengek, menyalahkan Siska lagi di detik terakhir. Nikmati hotel barumu, Mas. Kali ini bukan bintang 5, tapi jeruji besi, bisiku pelan yang hanya bisa didengar angin. Mobil polisi melaju pergi membawa Yuda. Wartawan masih sibuk memotretku. Aku berbalik menghadap mereka. Siapapun yang masih menyebarkan berita bohong tentang saya menelantarkan suami, akan berhadapan dengan tim pengacara saya. Bukti sudah jelas. Bubar. Aku membawa Bara masuk ke dalam mobil. Di dalam, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi pelepasan adrenalin. Akhirnya, satu duri sudah dicabut. Ratna, panggilku lewat telepon di mobil. Ya, Bu. Polisi sudah membawa Yuda. Bagaimana dengan Siska? Aku menyeringai. Siska ada di kontrakan sendirian, kan? Dia sakit ginjal dan tidak punya uang sepeser pun karena Yuda ditangkap. Dia pasti panik. Betul. Kirimkan bantuan untuknya, perintahku. Bantuan apa, Bu? Makanan? Bukan. Kirimkan penagih utang. Aku dengar Yuda sempat meminjam uang lagi ke rentenir pasar minggu lalu untuk modal sewa kamera wartawan tadi. Sekarang Yuda di penjara, siapa yang akan ditagih rentenir itu? Ratna tertawa kecil di seberang sana. Oh, Siska yang akan jadi sasaran. Ibu benar-benar jenius. Aku tidak jahat, Ate. Aku hanya membiarkan alam bekerja. Siska menginginkan Yuda beserta hartanya, kan? Sekarang dia mendapatkan Yuda beserta utang-utangnya. Aku menutup telepon. Bara tertidur di pangkuanku, wajahnya damai. Aku mengelus rambutnya. Tidur yang nyenyak. Nak, monster itu sudah dikurung. Tapi, Mama belum selesai. Kita harus pastikan mereka tidak bisa bangkit lagi selamanya. Yuda mungkin di penjara, tapi hukum di negeri ini kadang lucu. Dia bisa saja bebas cepat atau mendapat penangguhan. Aku butuh sesuatu yang lebih permanen. Aku harus membuat mereka hancur secara mental, sampai mereka sendiri tidak ingin hidup lagi. Dan untuk Siska, hukuman sosial dan finansial baru saja dimulai. Malam itu, langit Jakarta tak lagi menurunkan hujan, namun hawa dingin menusuk tulang seolah meramalkan nasib buruk yang akan menimpa penghuni kontrakan petak di pinggiran kota itu. Siska duduk meringkuk di sudut kasur lipat yang sudah tipis. Napasnya pendek-pendek. Rasa sakit di pinggang bagian belakangnya semakin menjadi-jadi. Ginjalnya. Dokter di puskesmas minggu lalu sudah memperingatkan bahwa ia butuh cuci darah segera, atau setidaknya obat-obatan rutin yang harganya tidak murah. Tapi jangankan obat, untuk makan hari ini saja dia hanya mengandalkan sisa nasi kemarin yang disiram air panas. Dia menunggu Yuda. Seharusnya Yuda pulang membawa uang hasil, memeras, Kinan lewat drama di sekolah itu. Yuda janji akan membawa jutaan rupiah. Mana sih dia? Kok lama banget? Gerutu Siska, memijat kakinya yang bengkak parah. Tiba-tiba, pintu kontrakan digedor keras. Bukan ketukan sopan, melainkan hantaman yang membuat engsel pintu bergetar. Dum, dum, dum. Yuda, keluar lu. Jantung Siska mencelos. Itu bukan suara Yuda. Itu suara penagih utang. Siska gemetar. Dia ingin sembunyi, tapi tidak ada tempat sembunyi di kamar seluas 3x4 meter itu. Pintu didobrak paksa. Kunci slot yang rapuh patah seketika. 3 orang pria berwajah sangar masuk, memenuhi ruangan sempit itu dengan aroma rokok dan keringat. Salah satunya membawa tongkat bisbol. "Ma, maaf, Bang, Yuda nggak ada." Cicit Siska ketakutan, wajahnya pucat pasi. Si pemimpin preman, pria bertato naga di leher, meludah ke lantai. "Gua tahu lakor lu nggak ada. Dia masuk penjara, goblok.
Gua baru lihat beritanya di TV. Dia ditangkap polisi. Ah, apa? Mata Siska terbelalak. Yuda ditangkap? Harapan terakhirnya musnah. Sekarang karena lakor lu masuk bui, lu yang harus tanggung jawab. Dia minjem 5 juta ke bos gua minggu lalu buat sewa kamera sama bayar orang. Bunganya udah jalan jadi 7 juta. Bayar sekarang, bentak preman itu. Saya nggak punya uang, Bang. Demi Tuhan, lihat kondisi saya sakit. Siska menangis, mengangkat tangannya memohon ampun. Bodoh amat lu sakit atau mati. Kalau nggak ada duit, barang yang bicara. Tanpa aba-aba, ketiga preman itu mulai mengacak-acak isi kontrakan. Jangan, Bang. Itu baju-baju saya, jerit Siska. Mereka tidak peduli. Televisi tabung 14 inci butut diangkat. Kipas angin diambil. Bahkan kompor gas 1 tungku dan tabung gas melon disita. Siska berusaha menahan kaki salah satu preman saat hendak mengambil ponselnya, satu-satunya alat komunikasinya dengan dunia luar. Jangan HP-nya, Bang. Tolong. Lepas, anjing. Preman itu menendang tangan Siska hingga ia terpelanting ke lantai. Siska menjerit kesakitan. Pinggangnya menghantam lantai keras. Rasa nyeri yang luar biasa meledak di dalam tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang. Ini belum lunas. HP busuk begini cuma laku gocap. Anggap ini cicilan. Kalau minggu depan lu nggak bayar sisanya, gua jual ginjal lu yang satu lagi. Ancam si preman. Mereka pergi meninggalkan Siska yang terkapar di lantai kosong. Pintu rusak, barang habis, tubuh remuk. Belum cukup penderitaan itu, pemilik kontrakan, ibu kos yang galak, muncul di ambang pintu dengan wajah merah padam. Dia melihat pintu yang rusak dan keributan barusan. Heh! Perempuan pembawa sial, teriak ibu kos. Gara-gara kamu dan laki kamu, rumah saya didatengin preman. Bikin malu. Tetangga pada protes. Pergi kamu sekarang juga. Bu tolong saya sakit besok pagi saya pergi. Siska memelas, air matanya bercampur ingus. Nggak ada besok-besok. Keluar sekarang. Atau saya panggil warga buat nyeret kamu. Malam itu, dengan tertatih-tatih, Siska menyeret tubuhnya keluar dari gang sempit itu. Dia hanya membawa 1 kresek plastik berisi beberapa lembar baju lusuh. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah mengejek nasibnya. Siska berjalan tanpa tujuan. Kakinya bengkak, perutnya sakit, kepalanya pusing. Dia melihat sebuah etalase toko elektronik yang menyala. Di layar TV pajangan, berita malam sedang tayang. Wajah Kinan muncul di sana. Cantik, bersinar, dikelilingi wartawan, tapi kali ini beritanya berbeda. CEO Kinan Snack tolak mediasi, pastikan proses hukum mantan suami terus berjalan. Siska menatap layar itu dengan tatapan kosong. Dulu, dia yang ada di posisi itu. Dia yang cantik, dia yang dipuja Yuda, dia yang menertawakan Kinan. Sekarang, dia adalah sampah yang bahkan tikus pun enggan mendekat. Tubuh Siska tak kuat lagi. Dia ambruk di trotoar basah di depan toko yang tertutup. Gelap menyelimuti kesadarannya. Sementara itu, di rutan, rumah tahanan, Polres Metro Jakarta. Yuda duduk meringkuk di sudut sel tahanan yang berbau pesing. Ini adalah malam pertamanya, dan dia belum bisa memejamkan mata sedetik pun. Sel ukuran 4x5 meter itu diisi oleh 10 orang. Sesak, panas, dan mencekam. Yuda masih mengenakan kemeja batik yang dipakainya tadi siang, kini kusut dan bau keringat. Borgol sudah dilepas, tapi rasa terkekang jauh lebih menyakitkan. Woi, anak baru. Suara berat menegurnya. Seorang tahanan bertubuh kekar dengan tato memenuhi lengan sedang duduk bersandar di tembok, dikelilingi 3 tahanan lain yang memijat kakinya. Kepala kamar. Yuda menelan ludah. Iya, Bang. Kasus apa lu? Tanya pria itu sambil menghisap rokok lintingan. Masalah keluarga, Bang. Salah paham. Jawab Yuda pelan, mencoba menutupi aibnya. Salah paham gundulmu. Celetuk tahanan lain yang lebih kurus. Gua liat lu di TV tadi sore di kantin. Lu kan yang nipu bini lu sendiri terus nelantarin anak, kan? Yang viral itu.
Suasana sel mendadak hening. Tatapan para tahanan berubah menjadi dingin dan jijik. Di dunia penjara, ada kasta tak tertulis. Pembunuh mungkin ditakuti, perampok mungkin dihormati sesama penjahat. Tapi penjahat kelamin, pemerkosa, dan bapak yang menelantarkan menyiksa anak adalah kasta terendah. Sampah di antara sampah. Si kepala kamar berdiri perlahan, mematikan rokoknya dengan menginjaknya di lantai. Dia berjalan mendekati Yuda. "Jadi lu bapak yang ninggalin bini lagi bunting tua demi lonte, terus pas bini lu sukses lu mau morotin lagi?" tanyanya sinis. Yuda mundur sampai punggungnya menabrak jeruji besi. "Nggak gitu, Bang, itu fitnah. Kinan yang jahat." Plah, tamparan keras mendarat di pipi Yuda, membuatnya tersungkur. Sudut bibirnya pecah berdarah. "Jangan ngeles lu, bangsat. Gua di sini emang bajingan, gua rampok toko emas. Tapi gua ngerampok buat kasih makan anak bini gua. Gua nggak pernah ninggalin darah daging gua," bentak si kepala kamar. "Hajar, Bang. Biar tahu rasa, kompor tahanan lain." Malam itu menjadi neraka bagi Yuda. Dia dijadikan bulan-bulanan. Bukan dipukuli sampai mati, tapi disiksa secara mental dan fisik. Disuruh memijat kaki 10 orang bergantian, disuruh membersihkan WC dengan sikat gigi, dan jatah makan malamnya, nasi cadong yang keras dengan sayur nangka hambar, dirampas. Yuda menangis dalam diam di pojok WC saat semua orang sudah tidur. Dia meraba saku celananya, mencari foto bara yang sempat dia cetak untuk properti demo tadi siang. Foto itu lecek dan basah. Dia menatap wajah bara yang tersenyum. Senyum yang tidak pernah ditujukan padanya. "Maafin Papa." Isaknya pelan, tapi penyesalan itu terasa hampa. Di lubuk hatinya yang terdalam, Yuda tahu dia menangis bukan karena rindu bara, tapi karena dia meratapi nasibnya sendiri. Dia menyesal kenapa dulu dia tidak membawa lari uang Kinan lebih banyak, atau kenapa dia tidak minta harta Gonogini lebih awal sebelum Kinan sadar hukum. Bahkan di titik terendahnya, Yuda masih belum sepenuhnya menjadi manusia. 3 bulan kemudian. Singapura. Marina Bay Sands Expo and Convention Center. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit ballroom yang megah. Ratusan pengusaha dari berbagai negara Asia Tenggara berkumpul dalam acara ASEAN Food Beverage Summit. Aku, Kinan Larasati, berdiri di atas podium. Kali ini aku mengenakan kebaya modern berwarna emas sampanye yang elegan, rancangan desainer ternama Indonesia. Rambutku disanggul rapi, menyisakan sedikit helai yang membingkai wajahku. "Ladies and gentlemen," suaraku terdengar mantap lewat pengeras suara, menggema di seluruh ruangan. "Kinan Snack started from a small kitchen with only Rp500.000 capital and a broken heart. Today, we stand here not just selling cassava chips, but selling the spirit of resilience. The taste of Indonesia is the taste of struggle turned into sweetness." Tepuk tangan gemuruh memenuhi ruangan. Aku tersenyum, mengangguk hormat. Hari ini adalah hari bersejarah. Aku baru saja menandatangani kontrak ekspor senilai 10 juta dolar Singapura dengan distributor besar untuk memasarkan produk Kinan Snack ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Turun dari panggung, aku disambut oleh Ratna dan timku. Ratna memelukku erat. "Kita berhasil, Nan. Kita go international," seru Ratna, matanya berkaca-kaca. "Ini baru awal, Erate," jawabku tersenyum. Seorang pria tampan berjas rapi menghampiri kami. Dia adalah Adrian, konsultan hukum bisnis yang membantuku mengurus kontrak internasional ini. Usianya sedikit lebih tua dariku, matang, cerdas, dan duda beranak satu. Selama 6 bulan terakhir, dia menjadi mitra diskusi yang menyenangkan. "Pidato yang luar biasa, Kinan," puji Adrian tulus. "Klien dari Thailand sangat terkesan." "Terima kasih, Adrian. Tanpa bantuanmu merevisi klausul kontrak itu, mungkin aku sudah pusing," jawabku. "Kamu pantas mendapatkannya. Oh ya, ada titipan dokumen dari Jakarta mengenai kasus itu." Adrian menyerahkan sebuah amplop coklat. Wajahnya berubah serius. Senyumku memudar sedikit. Aku tahu apa isinya. Laporan perkembangan kasus Yuda. Aku permisi sebentar ke balkon ballroom yang menghadap pemandangan spektakuler Gardens by the Bay. Angin malam Singapura menerpa wajahku.
Aku membuka amplop itu. Isinya laporan singkat dari pengacara pidanaku di Jakarta. Yuda Pratama, divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Hakim memberatkan hukuman karena tidak ada itikat baik dan terbukti memalsukan fakta di depan publik. Yuda sempat mengajukan banding, tapi ditolak. Kondisi di penjara, depresi ringan, sering sakit-sakitan karena infeksi kulit, kudis, dan dikucilkan tahanan lain. Siska ditemukan pingsan di jalanan 3 bulan lalu oleh Satpol PP. Dibawa ke RSUD sebagai pasien terlantar tanpa identitas, awalnya. Sekarang dirawat di bangsal kelas 3 dengan biaya jaminan sosial pemerintah, KIS, yang diurus Dinas Sosial. Diagnosa, gagal ginjal stadium akhir. Harus cuci darah seumur hidup. Tidak ada keluarga yang mau mengurus. Aku membaca laporan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak, tidak ada sorak-sorai kemenangan. Hanya rasa lega. Seperti menutup buku yang ceritanya sudah lama selesai tapi halamannya masih terbuka tertiup angin. Sudah berakhir, bisikku pada kerlap-kerlip lampu kota di kejauhan. Adrian menyusulku ke balkon, membawa 2 gelas jus jeruk, dia tahu aku tidak minum alkohol. Berita buruk? Tanyanya hati-hati. Bukan. Berita lama? Jawabku sambil memasukkan kembali kertas itu ke amplop. Hanya memastikan sampah masa lalu sudah dibuang pada tempatnya. Adrian tidak bertanya lebih lanjut. Dia menghormati privasiku. Bara pasti bangga punya ibu sepertimu. Ngomong-ngomong, dia minta dibelikan mainan robot Singapura, kan? Aku tertawa renyah. Iya. Dia sudah video call 5 kali menagih janji. Kalau begitu, besok sebelum ke bandara, mau kutemani cari mainan, tawar Adrian. Aku menatap Adrian. Di matanya, aku melihat ketulusan. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada tatapan serakah ingin menguasai hartaku. Dia pria mapan yang punya karir sendiri. Apakah aku siap membuka hati lagi? Mungkin belum sepenuhnya. Luka akibat Yuda terlalu dalam. Tapi aku juga tidak mau menutup diri selamanya. Aku berhak bahagia. Bara berhak melihat ibunya tersenyum bukan hanya karena uang, tapi karena cinta. Boleh, jawabku singkat. Adrian tersenyum lebar. Malam itu, di kamar suite Hotel Bintang 5, aku melakukan panggilan video dengan Bara yang sedang dijaga orang tuaku, yang akhirnya berbaikan denganku setelah melihat kesuksesanku. Mama, kapan pulang? Wajah gembul Bara memenuhi layar. Besok Mama pulang, Nak. Mama bawa oleh-oleh banyak. Bara sehat kan? Sehat. Ma, tadi di sekolah temen Bara nanya. Katanya Papa Bara di penjara ya? Deh. Aku menarik napas panjang. Aku tidak mau membohongi anakku, tapi aku juga harus bijak. Bara, dengar Mama. Orang yang berbuat jahat, berbohong, dan menyakiti orang lain, harus dihukum. Itu aturan Tuhan dan negara. Supaya dia belajar jadi orang baik. Kita doakan saja dia jadi orang baik ya, tapi dari jauh. Bara nggak perlu mikirin itu. Bara punya mama, punya Tante Ratna, punya kakek nenek. Kita bahagia, kan? Bara mengangguk mantap. Bahagia. Bara sayang mama. Mama juga sayang Bara. Aku mematikan ponsel. Aku berbaring di kasur empuk, menatap langit-langit kamar yang dilukis indah. Di belahan bumi lain, Yuda sedang tidur beralaskan tikar dingin, dan Siska sedang mengerang menahan sakit jarum cuci darah. Keadilan itu ada. Kadang dia datang lambat, kadang dia datang dengan cara yang menyakitkan. Tapi bagi mereka yang bersabar dan terus berusaha, keadilan akan datang membawa hadiah terindah. Aku memejamkan mata. Tidurku malam ini sangat nyenyak. Besok, aku akan terbang pulang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Dan babak baru hidupku, hidup yang benar-benar bebas, baru saja dimulai. 20 tahun kemudian. Langit Bali sore itu berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya matahari terbenam yang sempurna di permukaan laut Uluwatu. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga Kamboja dan seasal. Di sebuah resor bintang 5, yang ironisnya kini menjadi salah satu aset properti milik Kinan Group, sedang berlangsung perhelatan akbar yang menjadi sorotan media nasional. Pernikahan Bara Alvarizky, CEO muda Kinan Group, dengan Sarah Amalia,
putri seorang diplomat. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar suite pengantin. Rambutku yang kini sudah memutih sepenuhnya tertata rapi dalam sanggul modern. Guratan halus di wajahku tidak bisa disembunyikan oleh make-up. Tapi itu bukan guratan kesedihan. Itu adalah garis-garis kemenangan. Garis-garis tawa. Aku mengenakan kebaya bludru biru tua dengan bros berlian di dada. Di sampingku, Adrian sedang merapikan dasinya. Meski usianya sudah senja, karismanya sebagai pendamping hidupku tak pernah pudar. "Kamu siap, sayang?" tanya Adrian lembut, mengecup keningku. "Selalu siap." Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Jawabku tersenyum haru. Pintu kamar terbuka. Bara masuk. Napasku tercekat. Putraku. Bayi merah yang dulu kususui dengan air tajin, bayi yang lahir di tengah badai dan tangisan, kini berdiri gagah dengan setelan jas putih gading. Dia tampan. Sangat tampan. Wibawanya jauh melampaui ayah biologisnya. Dia memiliki aura pemimpin yang tenang dan melindungi. "Mama," panggil Bara. Dia berjalan mendekat, lalu berlutut di kakiku, mencium tanganku lama sekali. Aku merasakan tetesan hangat di punggung tanganku. Bara menangis. "Kenapa menangis, Nak? Ini hari bahagiamu," bisikku sambil mengusap kepalanya. Bara mendongak, matanya basah. "Bara cuma ingat cerita Mama. Dulu Mama berjuang sendirian di kontrakan bocor, jualan keripik dipikul, cuma demi Bara bisa hidup. Bara nggak akan bisa berdiri di sini, pakai baju semahal ini, nikah sama wanita sebaik Sarah, kalau bukan karena darah dan air mata Mama. Terima kasih, Ma. Terima kasih sudah jadi ibu terkuat di dunia." Aku tak kuasa menahan air mata. Adrian ikut menepuk bahu Bara dengan bangga. "Bangunlah, Nak. Kamu adalah piala Mama. Keberhasilanmu menjadi laki-laki yang setia dan bertanggung jawab, itu adalah pembalasan dendam terbaik Mama pada masa lalu. Jangan pernah sakiti istrimu seperti ayahmu menyakiti Mama, ya?" Bara mengangguk mantap. "Bara janji, Ma. Bara akan jaga Sarah seperti Om Adrian jaga Mama." Kami bertiga berpelukan. Sebuah keluarga yang utuh, meski sempat retak di awal, namun direkatkan kembali dengan emas murni bernama kasih sayang. Di saat yang sama, ratusan kilometer dari kemewahan Bali, di sebuah panti sosial Tresna Werda, Panti Jompo, milik pemerintah di pinggiran Jakarta. Suasana bangsal itu suram dan berbau obat-obatan murah. Di salah satu ranjang besi di pojok ruangan, seorang laki-laki tua terbaring lemah. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit yang penuh luka koreng karena terlalu lama berbaring, decubitus. Napasnya berbunyi ngik-ngik berat. Yuda. Usianya baru 60 tahun, tapi dia terlihat seperti mayat hidup berusia 90 tahun. Setelah insiden di kedai kopi 10 tahun lalu, hidup Yuda benar-benar hancur. Dia mencoba berbagai pekerjaan kasar, tapi fisiknya yang manja dan mentalnya yang rapuh membuatnya tak bertahan lama. Dia sakit-sakitan, menggelandang, hingga akhirnya diciduk dinas sosial saat pingsan di kolong jembatan karena TBC parah. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Tidak ada teman. Para perawat di panti itu melayaninya hanya sebatas kewajiban kerja. Kadang dengan wajah masam karena Yuda sering meracau dan buang air di celana. Sore itu, televisi tabung di ruang tengah bangsal menyala keras. Siaran berita hiburan sedang menayangkan liputan langsung, The Royal Wedding of the Year. Suasana haru menyelimuti pernikahan Bara Alvarizky, putra tunggal konglomerat Kinan Larasati. Tampak Ibu Kinan didampingi suami tercintanya, Bapak Adrian, mengantar sang putra menuju pelaminan. Mata Yuda yang rabun menyipit menatap layar TV yang berjarak 5 meter darinya. Dia melihat Kinan. Kinan terlihat begitu agung, seperti ratu. Wajahnya bersinar bahagia. Tidak ada sedikit pun jejak penderitaan yang dulu Yuda torehkan. Lalu kamera menyorot Bara. Dada Yuda sesak. Itu anaknya. Darah dagingnya. Laki-laki gagah yang sedang tersenyum bahagia itu adalah benih yang dia tanam, namun dia buang sebelum sempat berbuah. Yuda mencoba menggapai layar TV dengan tangannya yang gemetar keriput. Itu anakku. Suaranya keluar seperti cicit tikus, tersendat oleh dahak.
Seorang perawat muda yang sedang menyapu lantai di dekatnya menoleh sinis. Halah, Mbah Yuda ngigau lagi. Kemarin ngaku mantan pejabat, sekarang ngaku bapaknya konglomerat. Udah, Mbah, tidur aja. Jangan banyak mimpi. Bi, beneran itu Bara? Air mata Yuda menetes dari sudut matanya yang keruh. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadanya. Bukan sakit fisik karena TBC-nya, tapi sakit karena penyesalan yang terlambat. Dia melihat Adrian di layar TV, merangkul Bara dan tertawa bersama. Posisi itu, posisi di samping Bara yang gagah itu, seharusnya miliknya. Seharusnya dia yang memakai jas mahal itu. Seharusnya dia yang menikmati masa tua di resor mewah Bali, dikelilingi cucu, dihormati orang banyak. Tapi dia menukarnya. Dia menukar masa depan emas itu demi kesenangan sesaat dengan wanita yang juga sudah mati mengenaskan. Dia menukar berlian dengan bangkai. Kinan, maaf. Bisik Yuda lirih, napasnya semakin berat. Di layar TV, Bara dan Sarah sedang melepaskan sepasang merpati putih ke udara sebagai simbol cinta abadi. Tepuk tangan membahana. Musik orkestra megah terdengar. Di detik yang sama, dada Yuda tersentak kuat sekali, lalu diam. Matanya masih terbuka, menatap layar TV, menatap kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dia sentuh. Yuda menghembuskan napas terakhirnya dalam sepi, diiringi suara sorak-sorai kebahagiaan mantan istri dan anaknya dari dalam kotak televisi. Dia mati sebagai orang asing yang terlupakan. Bahkan perawat baru menyadari kematiannya 2 jam kemudian, saat hendak mengantar bubur makan malam yang dingin. Kembali ke Bali. Pesta resepsi telah usai. Tamu-tamu sudah kembali ke kamar masing-masing. Aku duduk di balkon kamar, memandang bulan purnama yang menggantung di atas samudra. Adrian datang membawa 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku. Sudah berakhir, Kinan, katanya pelan. Apanya? Semuanya. Perjuanganmu membesarkan Bara. Dia sudah punya sayap sendiri sekarang. Tugasmu sudah selesai. Aku menyeruput tehku, merasakan kehangatan menjalar ke dada. Tugas ibu tidak pernah selesai, Adrian. Tapi kamu benar. Babak yang paling berat sudah lewat. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ratna, sahabat setiaku yang kini menjabat sebagai direktur operasional. Ratna tidak ikut ke Bali karena harus menjaga ibunya yang sakit, tapi dia memantau segalanya. Isi pesan itu singkat. Nan, dapat info dari kenalan di Dinsos. Yuda meninggal sore tadi di panti jompo. Tepat saat acara akad nikah Bara. Aku membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada rasa kaget. Hanya hembusan napas panjang. Kenapa? Tanya Adrian melihat reaksiku. Yuda meninggal. Jawabku datar. Adrian terdiam sejenak. Kamu mau kita urus jenazahnya? Atau kasih tahu Bara? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak perlu. Dinsos punya prosedur pemakaman untuk jenazah terlantar. Biarkan dia pergi seperti dia hidup selama ini, tanpa merepotkan kita lagi. Dan soal Bara, jangan rusak bulan madunya dengan berita tentang orang asing. Nanti saja, kalau ada waktu yang pas, aku akan cerita. Atau mungkin tidak perlu sama sekali. Aku meletakkan ponselku di meja, mematikannya. Aku memandang Adrian, pria yang tulus mencintaiku tanpa syarat. Adrian, panggilku. Ya? Terima kasih sudah membuktikan padaku bahwa tidak semua laki-laki itu brengsek. Terima kasih sudah menyembuhkan luka yang kuduga akan kubawa sampai mati. Adrian menggenggam tanganku erat. Terima kasih sudah menjadi wanita yang tangguh, Kinan. Kamu berlian yang sempat dibuang ke lumpur, tapi kamu membersihkan dirimu sendiri sampai berkilau lagi. Aku hanya beruntung yang menemukannya. Kami tertawa kecil. Angin malam berhembus. Aku menutup mataku, membiarkan memori masa lalu berputar cepat untuk terakhir kalinya. Bayangan hujan deras malam itu. Rasa sakit melahirkan sendirian. Rasa lapar makan nasi garam. Panasnya minyak goreng saat membuat keripik. Hinaan orang-orang. Semuanya kini terasa jauh. Sangat jauh. Seperti mimpi buruk yang sudah lewat saat fajar menyingsing. Aku, Kinan Larasati, mantan istri yang dibuang, mantan penjual kue keliling, kini adalah pemenang kehidupan. Aku tidak membunuh musuhku dengan pedang,
aku membunuh mereka dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Dan ini adalah akhir yang paling manis. Ayo masuk, anginnya makin dingin, ajak Adrian. Ayo. Aku bangkit berdiri, meninggalkan balkon itu. Meninggalkan masa lalu di belakang punggungku selamanya. Di dalam sana, masa depan yang hangat dan penuh cinta sudah menunggu.